Halo, selamat siang semua. Ya. Swastiastu. Ya, semoga masih tetap semangat, wajah-wajahnya aja masih berseri ya. Terima kasih yang sudah hadir di masa pandemi ini, meskipun ya sudah mulai jenuh, tapi Bu harapkan kalian masih tetap semangat untuk pembelajaran daring kali ini. Tetap ikuti protokol kesehatan ya, tetap pakai masker, jaga kesehatan, jangan stres, nanti imunitasnya turun. Ada yang masih ingat nggak kira-kira materi yang kita bahas minggu lalu? Masih. Yang Masih, Bu. Oh, masih. Apa ya? Kira-kira materi apa yang kita bahas minggu lalu? Rekonsiliasi. Oke, rekonsiliasi. Apa sih sebenarnya rekonsiliasi? Itu ada yang masih ingat? Wulandari. Rekonsiliasi apa, Wulan? Atau yang lain? Kira-kira ada yang masih ingat? Rekonsiliasi itu adalah membandingkan antara laporan laba rugi perusahaan dengan laba rugi fiskal. Ya, jadi ada kaitannya nanti materi kita minggu lalu itu dengan materi yang sekarang, yaitu pengisian atau prosedur pengisian SPT PPH Badan. Nah, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini itu adalah agar kalian nanti bisa memahami ya bagaimana sih prosedur atau cara-cara untuk mengisi SPT Badan, sehingga nanti kalian akan dapat melakukan pengisian SPT Badan sampai menyajikannya ke SPT atau surat pemberitahuan tahunan PPH Badan dari formulir 1771. Itu tujuan kita belajar hari ini. Ibu akan menampilkan materi ya. Bentar dulu. Ada materi yang akan Ibu tampilkan. Nggak kelihatan? Kelihatan materinya? Sudah muncul belum presentasinya? Sudah muncul belum presentasinya? Sudah. Pengisian SPT Badan. Sebelum kalian melakukan pengisian SPT Badan itu, kita harus tahu dulu sumber-sumber apa saja yang akan dimasukkan ke dalam pengisian SPT Badan. Jadi sumber-sumber pendukung dalam pengisian SPT Badan itu ada ini.
pertanyaan nih. Jadi bagaimanakah cara kalian membandingkan sumber yang digunakan itu apakah sudah relevan atau tidak dalam pengisian SPT badan? Silakan, yang mau jawab. Ya, Bu. Oke, Agus. Caranya dengan kesesuaian laporan laba rugi perusahaan dengan aturan perpajakan. Iya, yang pertama itu harus ada kesesuaian antara laporan laba rugi perusahaan dengan aturan perpajakan. Lagi, siapa? Oke, Ari. Iya. Jadi yang kedua, kelengkapan data perusahaan baik itu dari surat izin usaha, kemudian nomor NPWP, NPTKP dan lain sebagainya. Ada lagi? Siapa? Ada lagi siapa? Ada lagi? Siapa yang mau jawab? Coba Nilo Widian Tari. Ada lagi satu. Apa? Kalau tadi udah ada kesesuaian, kemudian yang kedua ada kelengkapan data, yang ketiga? Nah, yang lain gimana? Yang lain. Ya, Ari lagi. Oke, Ari, nggak apa-apa. Ayo. Seperti laporan laba rugi, laporan neraca, terutama itu yang Ibu sampaikan, kemudian ada penghitungan. Oke, demikian materi yang sudah Ibu lakukan. Untuk penilaian, kemudian ada bahan ajar, itu sudah Ibu kirim di Google Classroom ya. Google Classroom-nya masih ingat alamat kelasnya, silakan masuk di Google Classroom. Di sana sudah Ibu kirimkan bahan ajar, kemudian ada LKPD, lembar penilaian peserta didik. Kesimpulannya yaitu sumber daripada SPT badan itu dapat bersumber dari tiga, yaitu yang pertama neraca, yang kedua laporan laba rugi, dan yang ketiga yaitu beban perusahaan. Nah, SPT badan ini terdiri dari dua, yaitu SPT hidup. Nah, yang lain sudah dengar ya? Sudah. Ya. Jadi pada intinya SPT ini untuk laporan laba rugi fiskal perusahaan ya. Kemudian SPT itu ada dua, SPT badan ada dua, yaitu SPT induk 1771 induk, kemudian ada lampiran-lampirannya 1771 lampiran 1 sampai dengan 6. Mungkin itu saja sedikit mengenai sumber data atau dalam pengisian SPT badan. Minggu depan kita akan melanjutkan ke praktek pengisiannya, dan apa-apa saja yang diperlukan itu akan kita praktekkan minggu depan. Terima kasih atas waktunya. Ibu akhiri. Om Santi 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 Om.